Ibu-ibu, istri-istri, nenek, anak-anak yang mengkhususkan di rumah punya tempat khusus untuk berkhalwat, beribadah khusus, mendekat kepada Allah. Yang pertama, itu mendatangkan kemudahan rizki. Saya berikan rahasia besar, Bu, ya. Sekali lagi, ini hanya di antara kita. Kalau ibu jaga ini karena Allah, maka Allah akan hunjamkan kepada hati suami untuk terus membersamai ibu dalam kehidupannya, sekalipun ibu tidak sedang di sampingnya. Nah, maka ayat ini ingin mengatakan, duhai para ibu, aku telah ciptakan engkau istimewa, kata Allah. Ada hal-hal yang baik dalam dirimu, maka keluarkan, eksplor itu dengan jiwa takwamu, supaya terlahir keturunan-keturunan yang hebat. Kalau perempuan, dia afiat. Kalau laki-laki, dia kuat dalam kebaikan. Bagaimana caranya? Itu minimal ada kesan di hatinya, aktif jiwa takwanya. Sepreman-premannya, kalau ibu menjaga hukum Allah, ibu terjaga. Tapi sebaliknya, ketika ada perempuan berusaha membuka bagian yang seharusnya dia tutup, yang sudah Allah jaga, maka yang aktif di lawan jenisnya itu nafsunya. Itulah sebabnya kenapa perempuan itu dijaga dari auratnya, supaya apa? Satu, tidak terganggu dan terlukai dirinya. Yang kedua, tidak terpancing keadaan nafsu dari dalam pasangannya, sehingga dengan munculnya nafsu itu bisa mengganggu kehormatan dirinya. Itu poinnya. Jadi kalimat ini nggak benar kalau ada aktivis, ya, feminis macam-macam mengatakan yang penting pakai pakaian terhormat. Itu mah laki-laki aja yang nafsunya begitu. Nah, nafsunya itu muncul karena perilaku Anda. Itu poinnya. Jadi itulah sebabnya kenapa Allah tutup, supaya kehormatan ibu terjaga, yang lain tidak terganggu. Jelas gak? Ini kisah nyata di Amerika. Satu kali seorang perempuan berjilbab, ini kisah nyata, sedang lewat Bu malam-malam. Allahu Akbar, ketika lewat ternyata ada beberapa preman sedang nongkrong. Dan preman itu dari karakteristik wajahnya sudah tercurigai suka berbuat sesuatu yang kurang baik. Apa yang dia lakukan? Saya ajarkan satu doa, ya Bu, ya. Ibu kalau ada anak perempuan atau ibu sedang berjalan ke satu tempat sedang tidak merasa nyaman, ibu boleh bacakan doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Itu kalau mahasiswi, adik-adik atau ibu atau anak gadisnya atau ibu sedang jalan terus lewat tempat yang nggak enak, ada orang nongtong-nongtong diduga nggak enak, bacakan doa itu. Singkatnya gini, perempuan itu lewat, ini kisah nyata. Ternyata nggak ada satupun berani yang ganggu. Tapi besoknya muncul di berita terjadi, mohon maaf, pelecehan seksual di tempat persis perempuan itu lewat. Dan waktunya itu selang nggak berapa lama dari perempuan itu lewat. Taunya di televisi. Di perempuan ini begitu lewat, begitu lihat TV besoknya, dia melihat, oh ini kan tempat saya malam lewat tadi. Terus waktunya nggak berjauhan, begitu beliau telah lewat tadi, setelah sekian ya waktu itu terjadi peristiwa itu. Maka secara singkat pelakunya itu karena terduga terlihat kan lewat CCTV ada beberapa keadaan ditangkap, tapi untuk memastikan harus ada saksi. Maka datanglah perempuan berhijab ini ke kantor kepolisian mengkonfirmasi. Ketika kemudian diperlihatkan, betul itu juga yang saya lihat ketika saya melewati tempat itu. Penasaran setelah itu, maka dia datangi pelaku tadi, dia tanya perempuan ini, saya mau tanya pada Anda, kan sebelum perempuan yang Anda lecehkan itu lewat, saya akan lewat. Kenapa Anda nggak lecehkan saya? Apa jawab preman-preman tadi? Mereka katakan, kami tidak berani melecehkan Anda. Kenapa? Karena saat Anda lewat tadi, di samping Anda itu ada pria-pria berbadan besar yang selalu menjaga Anda saat lewat. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Dan ini janji Allah di surah Fussilat. Ketika seorang hamba istiqomah mendekat kepada Allah, Allah turunkan malaikat untuk menjaganya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas
istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah mendekat karena Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah, ibu berjilbab karena Allah, Allah kasih hadiah, ibu ingin pakai karena Allah, saya gunakan karena Allah. Kata Allah, siapapun hambaku yang melakukan segala hal karena aku turunkan malaikat khusus untuk menjaga dia selama dalam kehidupannya. Itu poinnya. Lalu ditanya lagi, kenapa perempuan yang itu engkau lecehkan? Karena dia menggunakan tampilan yang begitu menggoda. Jadi ketika Allah turunkan pakaian khusus untuk perempuan, sesungguhnya untuk menjaga kehormatannya dan melindungi dia dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu poinnya. Ya, jelas ya? Ibu kenapa haru begini? Maaf ya Bu ya. Mohon maaf. Tuh. Kalau ibu ingin tampil menjaga keindahan dan telah jadi fitrah, nggak ada masalah. Yang penting tetap modelnya terjaga. Kan perempuan bawa fitrah keindahan kan? Nah, bagian penyaluran dari keindahan itu ada pada model, silahkan. Nanti ada istri Nabi yang membawa karakter-karakter fashionable tentang pakaian. Silahkan, mau misalnya pakai pakaian-pakaian yang warna hitam, boleh. Warna putih, boleh. Bikin seragam, boleh. Kadang-kadang kan suka beda pendapat mau ke pengajian dengan suami kan. Bapak bagus mana Pak? Kuning apa biru? Kata ayahnya, kayaknya biru deh Mak. Kayaknya kuning deh. Enggak. Selalu ada begitu kan? Ya, begitu keluar hijau ya. Enggak ada masalah. Yang penting prinsipnya terjaga. Dan yang kedua, sekalipun sudah berjilbab, sekalipun sudah bagus, tetap menjaga supaya tidak menggunakan itu untuk memancing keburukan terjadi. Turunlah Quran surah ke-33 ayat 33. Saya mau kisahkan dulu tentang spirit ayat ini. Dulu di Madinah itu juga di awal-awal kehidupan Nabi Hijrah dan awal-awal orang berislam itu masih banyak pria-pria yang iseng. Preman-preman pengganggu. Saat yang bersamaan juga ditemukan perempuan-perempuan iseng. Di antara keisengan itu yang kemudian menarik perhatian Al-Quran untuk turun hukum adalah sifat-sifat sebagian perempuan yang senang diperhatikan laki-laki. Awas, hati-hati ya Bu ya. Saya ulang nih, sifat perempuan yang sengaja berdandan untuk dilihat laki-laki. Tapi yang lihat bukan suaminya, tapi suami orang. Awas loh. Jadi kalau ada di masa kini, ada yang kemudian mencoba untuk praktek seperti itu, maka saya ingin katakan sudah terlambat. Karena di masa-masa awal jahiliyah itu sudah terjadi. Baik ya? Jadi kalau kita sudah keluar dari situ, hendaknya itu kita tanggalkan. Jadi sengaja dandan itu supaya kelihatan orang lain. Supaya kelihatan yang bukan mahramnya. Nah, ayat ini kemudian turun merespon untuk memberikan pernyataan. Perhatikan ayatnya. Waqarna fi buyutikunna. Ada? Awas, jangan salah mengartikan ya. Dan hendaklah para perempuan itu lebih baik diam di rumahnya. Kalau ibu baca ayat ini dengan terjemah saja, besok nggak akan lagi pengajian terjadi seperti ini. Semua di rumah. Lebih baik online daripada melanggar ayat katanya. Karena itu penting ngaji tafsir. Kenapa turun ayat ini? Ayat ini respon kepada perempuan-perempuan yang biasa dandan supaya ingin kelihatan yang bukan mahramnya. Dia sudah punya suami, ingin dilihat oleh suami orang. Dia belum bersuami tapi ingin dilihat oleh yang bukan mahramnya, yang terlihat hal yang nggak boleh dilihat. Nah, kata Allah, daripada kamu mencelakai diri sendiri seperti itu dan turun kehormatanmu, lebih baik diam di rumah daripada berlaku demikian. Jelas? Sekarang nggak keluar rumah udah bikin status, ceklik foto. Awas, hati-hati ya. Daripada Anda menggunakan model walaupun berjilbab bagus, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya untuk keluar supaya diperhatikan orang di luar rumah yang bukan mahramnya. Kalau bahasa kitanya begini, daripada berhijab-hijabnya syar'i tapi pengen dilihat yang bukan mahram, lebih baik diam di rumah pakai daster dilihat suami. Paham?
Jadi bagian kedua pun, walaupun pakai jilbab sudah bagus terjaga, tetap niatnya lakukan karena siapa? Saya berikan rahasia besar Bu ya. Sekali lagi, ini hanya di antara kita. Kalau ibu jaga ini karena Allah, maka Allah akan hunjamkan kepada hati suami untuk terus membersamai ibu dalam kehidupannya. Sekalipun ibu tidak sedang di sampingnya. Saya ulang ya, kalau ibu lakukan ini karena Allah dan ibu sudah berumah tangga, ada suami, maka Allah akan hunjamkan sifat kasih yang dalam pada suami sehingga ia terus mengingat dan membersamai ibu sekalipun ibu sudah tidak di sampingnya. Saya tanya ibu ya, ibu pernah dengar kisah ini nggak? Kalau Nabi Muhammad itu tidur dan beliau kemudian mengigau, menyebut nama orang, yang disebut siapa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah sudah mempersiapkan sebelum menikah dengan Nabi, itu sudah persiapan diri. Akan melakukan semua tujuan hidup berumah tangganya karena Allah. Silakan ibu baca sirahnya Sayyidah Khadijah. Itu beliau sudah persiapkan sebelum menikah dengan Nabi. Karena itu yang beliau cari itu yang dekat dengan Allah. Sudah ada viral, akan ada informasi dari saudaranya, ya, yaitu Warakah bin Naufal, akan ada Nabi lahir di sini. Itu beliau itu setiap yang lamar itu hampir setiap waktu datang melamar tolak, datang melamar tolak. Karena beliau menginginkan calon suaminya itu yang diridhoi oleh Allah. Maka ketika mendapatkan Nabi Muhammad pun pelayanan beliau kepada Nabi bukan sebatas karena suaminya, beliau lakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan itu ada zikirnya Bu, ada zikirnya. Sehingga Allah tanamkan cinta yang dalam kepada diri Nabi, walaupun status beliau Nabi, Rasul, orang paling agung. Ya, kata Allah tuh begini di Quran. Kalau ibu ngaji Quran nanti diberi pilihan. Muhammad SAW, pilih semua perempuan dimanapun yang engkau inginkan, engkau pilih untuk dinikahi, aku ridai. Tapi hanya Nabi menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Itu poinnya. Jadi kalaupun ibu berjilbab, lakukan karena Allah. Beraktivitas di rumah tangga, lakukan karena Allah. Nanti insya Allah, Allah lapangkan hatinya. Bukan cuma dilebarkan jilbabnya, hatinya dilapangkan. Kalau ibu kerjakan karena suami, capek Bu. Ibu sudah masak, siap-siap, kadang-kadang nggak dimakan. Mau berangkat, pakaiannya disiapin, kan kadang-kadang cuma dilihat, bukan itu yang dipakai, capek. Capek. Ya. Tapi kalau ibu kerjakan karena Allah, Allah itu menghargai prosesnya bukan hasilnya. Mau suami makan, tidak makan, ibu masak itu sudah dapat pahala. Ini saya tanya ibu, ibu itu, maaf ya, ibu itu bekerja segala hal dengan suami, ibu lakukan karena cinta suami atau karena Allah? Karena Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu kerja ini, ibu ngaji ke sini nih, ibu ngaji ke sini karena Allah, karena ustadznya. Ini kemahal tuh. Ibu tolong ringankan hisab saya di hari kiamat ya. Kalau ibu ngaji karena Allah, ibu tunggu materinya. Tapi kalau ibu ngaji karena ustadznya, ustadz keluar, wah, masya Allah. Saya ini orang biasa, salahnya banyak, cuman oleh Allah ditutup. Kadang-kadang sering nangis karena takut jamaah yang berhasil saya gagal. Kita ngajar tiap hari Bu, tapi nggak tahu berhasilnya dalam pandangan Allah. Yang saya butuhkan ibu doakan juga, bantu supaya Allah ya, tanamkan keikhlasan, jauhkan dari sifat buruk, macam-macam. Ya itu yang penting, karena yang paling berat itu pengajar itu. Yang paling berat itu di hari kiamat, muridnya berhasil, gurunya gagal. Tuh, hati-hati ya. Balik sini. Yuk kita tenang lagi ya, pelan-pelan. Jadi kalau saya tadi kencang, intonasi tinggi, karena rasa sayang saya, supaya apa yang Allah sudah berikan ini terjaga. Jelas ya? Jadi tentang jilbab, paham spirit di balik itu? Jelas ya? Kemudian juga kita belum masuk pada kelembutan, kita baru masuk di sini. Yang kedua tadi, walaupun pakai jilbab, jaga kehormatan itu.
Dan jangan sampai disalahgunakan. Tadi baru waqarna fi buyutikunna. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ini lebih keterlaluan lagi, pakai pakaian untuk maksiat. Ibu pernah lihat nggak kalau di India itu perempuan pakai gelang di kaki itu, jing supaya kedengeran kan, supaya terlihat oleh lawan jenis ya. Nah itu jahiliyah banyak yang begitu, banyak. Kaki pakaian gelang 2 kilo misalnya kan, jalan bunyi jing kelihatan gitu kan. Nah itu supaya tertarik dan terjadilah maksiat. Nah sekarang saya tidak akan highlight yang tidak berjilbab. Yang saya highlight itu adalah, kok bisa Allah sudah kasih hadiah untuk menjaga kehormatan dirinya, kok dipakai untuk berbuat sesuatu yang maksiat. Saya tuh paling sedih kalau ada perempuan yang tertangkap misalnya melakukan pencurian dalam tanda petik, ternyata dia sengaja gunakan jilbab. Pura-pura pakai jilbab ikut i'tikaf, tiba-tiba handphone jamaah hilang. Sampaikan ini ya, tolong, kalau pesan saya sampai ini, orang yang sengaja berbuat maksiat dengan jilbabnya dan dia kenakan itu untuk bermaksiat, itu dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bermaksiat biasa. Jelas ya? Tapi sebaliknya, kadang-kadang kesal, tapi juga pembuktian dari fitrah keislaman sebagai perempuan. Ada perempuan yang kalau sedang maksiat tidak berjilbab, nipu tidak berjilbab, berbuat buruk tidak berjilbab. Tapi ketika ditangkap sama polisi, disiapkan, kemudian ditampilkan, kok pada pakai jilbab. Keselnya itu seakan-akan yang melakukan perbuatan yang berjilbab, padahal sebelumnya tidak. Tapi yang kedua ini yang Ibu baca, yang harus disyukuri adalah ternyata fitrah yang saat Allah ciptakan sebagai perempuan tampil di situ. Karena dia merasakan yang bisa meringankan hukuman dia dan menghilangkan persepsi orang supaya dia dianggap baik itu jilbabnya. Itu diakui. Jadi pelaku maksiat pun masih mengakui bahwa jilbab itu kehormatan. Makanya ketika dia dirilis keluar, dia pakai jilbab. Dan kalau dia ingin melunturkan naluri hakim supaya senang dan mengurangi hukuman, nggak tanggung-tanggung, pakai jilbabnya yang panjang. Coba lihat. Itu fitrah, Bu. Pelaku maksiat saja sudah tahu tentang itu. Paham ya? Baik, balik lagi. Yang pertama tadi fitrah, ada keindahan, sifat anutha, tampil indah. Jadi ibu nggak ada masalah kalau ibu senang, ada seragam, ada baju, itu biasa, itu perempuan. Ya, peduli pada keindahan itu biasa. Tapi tempatkan keindahan itu untuk mendapatkan ridho siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. 2, punya sifat kelembutan yang unik, yang dilukiskan dalam hadis tadi seperti tulang rusuk yang bengkok. Bahasa gampangnya gini, lembut tapi perasa. Bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Dari suara laki-laki dan perempuan, lembut mana, Bu? Pasti perempuan. Makanya kalau ada perempuan suaranya kayak laki-laki, ibu aneh kan? Dan kalau ada laki-laki suara seperti perempuan, ibu juga aneh. Tuh, fitrah. Yang ingin saya bicarakan di sini adalah sifat perasanya. Kelembutan ini kalau ditempatkan untuk mengeluarkan sifat takwanya, maka ibu akan mencapai derajat mendekati sempurna sebagai perempuan. Kelembutan yang ditempatkan ketika suami sedang ada kegelisahan, ketika anak sedang mengadu, ketika sedang curhat dalam kehidupan rumah tangga, ini muncul jadi solusi. Ketika ada rasa marah di lawan pasangan, ini muncul jadi solusi. Tapi ketika itu ditempatkan dengan sifat fujur yang mengalir dengan rasa yang paling tinggi, ini bencana. Perempuan karena punya sifat perasanya, jadi berbagai ingatan itu seringkali disimpannya dalam perasaannya di hatinya. Karena itu yang dominan. Kalau laki-laki lebih banyak di pikirannya. Karena itu kadang-kadang kalau datang pikiran yang lain, ini hilang. Bebannya nggak terlalu banyak. Tapi perempuan karena disimpan di perasaan, hilang di pikiran, tertanam di rasa. Ya. Jadi kalau ibu ada masalah hari ini dengan suami, itu rekening listrik 16 tahun yang lalu bisa diungkit lagi. Ya. Makanya
Nanti di pengajian bapak-bapak saya sampaikan. Wasiat Nabinya sederhana di hadis yang tadi ibu catat itu, nomor hadis 3331. Kata Nabi itu gini kepada para suami, duhai para suami, istausu bin nisa'i khaira. Istri-istrimu itu pahami aja lah, pahami aja, baikin aja kata Nabi. Sebab memang dalam hatinya menyimpan rasa yang dalam, sehingga kadang-kadang mau kamu luruskan bisa salah, kamu benarkan pun salah juga. Bahasa singkatnya gini, istri itu kadang-kadang tidak ingin dibenarkan, hanya menginginkan suami mengatakan saya salah. Paham ya? Ya kan? Para istri itu nggak ingin dibenarkan, nggak ingin dianggap benar, cuman pengen suaminya ngaku salah gitu. Dan dalam bab itu yang keluar banyak kan, bla 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 keluar semua ya. Itulah sebabnya kenapa disebut mar'ah, yang menyimpan kehormatannya dalam jiwanya. Kalau dia keluarkan itu jadi imro'ah. Makanya istri-istri pembesar dalam Quran disebut imro'ah, imro'atul aziz. Istrinya seorang perdana menteri di masa era Nabi Yusuf alaihissalam yang menggoda Nabi Yusuf itu, imro'ah. Sudah? Tapi kalau dia tanamkan dalam dirinya disebut muru'ah. Pribadinya disebut dengan mar'ah. Dari huruf mim, ra, hamzah, ta ada kata mir'ah. Ada mar'ah, ada mir'ah. Hurufnya sama, harokatnya beda. Mar'ah itu perempuan yang menyimpan keadaan rasa dalam jiwanya. Mir'ah itu cermin yang menyimpan rahasia di dalam bentuk-bentuk materinya. Makanya ada peribahasa mengatakan al-mar'atu kal mir'ah, perempuan seperti cermin. Jadi jangan heran kalau ibu kemana-mana suka ngaca. Periksa di dompet ada cermin. Turun dari mobil lihat spion. Mau ke sini masih lihat kaca masjid. Tapi kan, udah duduk pastikan lagi. Selesai. Tapi poinnya bukan itu. Ini sering saya katakan dan sering saya tanyakan di sini. Ibu kalau bercermin di kaca, lalu cerminnya dilempar pecah, bisa nggak dipakai untuk bercermin lagi? Jangan salah, bisa. Bisa cermin itu dirapikan lagi, kan? Jelas ya? Dirapikan bisa, tapi tidak memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Nah, itu yang kurang bagus. Itu yang kurang bagus. Kenapa kita belajar Sayyidah Khadijah duluan? Untuk menempatkan yang paling tinggi. Jadi walaupun menemukan kegelisahan di diri Nabi, nggak datang tiba-tiba, kenapa ya Muhammad? Kenapa ya suamiku? Kenapa? Nggak ada. Dia bisa menahan itu. Dan nggak pernah curhat selama berumah tangga puluhan tahun. Kamu kenapa? Sekarang gelisah. Dulu gelisah, 10 tahun dulu kamu datang ke sini gelisah juga. Nggak ada begitu. Datang, Assalamualaikum, buka, Waalaikumsalam, sedang gelisah betul. Kan turun dari Gua Hira, seperti pernah saya ceritakan. Masih ingat ya? Coba ada yang cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Yang saya agak repot tuh yang lambat ingat, cepat lupa. Ya Allah, ampuni saya. Nabi Muhammad turun dari Gua Hira. Wahyu belum turun setelah periode Iqra. Ini di Al-Bukhari. Di tengah-tengah tiba-tiba siang-siang malaikat Jibril turun dalam rupa aslinya. Muhammad, nengok kanan kiri nggak ada orang. Ke belakang kosong, ke depan lenggang. Begitu nengok ke atas, kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW, ini di Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, ada sosok besar kayak duduk antara langit dan bumi, natap ke bawah tajam besar. Ibu gini deh, ibu kan tadi bilang ada yang mau sampai jam 12, jam 2 di sini kan? Misal, ibu terakhir keluar dari sini. Begitu keluar masjid, dari dekat pohon tiang listrik itu, tiba-tiba ada yang manggil. Cuneni, gitu. Cuneni. Ibu nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong, begitu ke atas, jubah putih, rambut panjang, Cuneni. Gitu. Pertanyaan saya, ibu tetap di tempat atau langsung pergi cepat-cepat? Nah, Nabi juga begitu. Ini bahasa hadisnya. Faroibtu minhu, aku merasa khawatir bulu kuduku naik sehingga aku cepat-cepat pulang. Jadi takut itu fitrah. Yang salah itu takut berbuat baik. Ya kan?
Begitu sampai rumah, dibuka pintu rumah, itu melihat Sayyidah Khadijah. Ini yang saya maksudkan. Dan lihat suami sedang gelisah. Itu enggak mewawancara suami dengan berbagai macam pertanyaan, hanya diam tersenyum menyambut dengan kelembutan, sampai setengah gelisahnya Rasulullah hilang ketika melihat wajah beliau yang mulia itu. Begitu dibuka keluar, waalaikumsalam warahmatullah, dilihat hilang setengahnya. Kata Nabi, zammiluni zammiluni zammiluni, selimuti aku, dibawa, diselimuti, keluarlah kata-kata fenomenal itu. Suamiku sayang, engkau itu orang baik, engkau tak pernah menyakiti orang lain, engkau orang yang dermawan, menjaga anak yatim, engkau adalah penopang bagi yang lemah. Kalau bahasa kitanya, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, segelisah apapun, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Kumaha itu? Itu Sayyidah Khadijah, Bu. Iya. Aduh, ini korban drakor kayaknya main ini. Maksud saya, ini semua potensi yang ada pada diri ibu itu optimalkan ketika dipraktekkan dalam realitas yang sesungguhnya. Ini suami banyak persoalan, di kantor banyak masalah, di jalan kena lampu merah, disalip sama mobil orang lain, nyampe ke rumah capek, begitu nyampe ke rumah ibu wawancarai. Kenapa kamu wajahnya begitu? Emang kenapa? Udah di rumah sakit masih begitu. Gak selesai. Jelas ya? Oke. Ada keindahan, ada kemuliaan yang sudah Allah jaga, ada keistimewaan, ada sifat perasa, ada kreativitas. Pelan-pelan. Pindah ke Quran surah 4 ayat 1. Saya cepat sekali. Karena saya mau tempatkan sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu ke nenek. Setelah itu baru kita kembali ke istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya waktu kurang lebih 15 menit lagi, jadi kita bisa optimalkan. Ya ayyuhan nasu, ada? Sudah? Ibu masih ingat nggak tadi yang saya sampaikan? Kalau ibu ingin mengoptimalkan semua fitrah manusia, fitrah perempuan yang baik itu, dikeluarkannya dari jiwa apa tadi? Masih ingat? Takwa ya? Karena ada nafsu, ada takwa ya? Ada fujur, ada takwa. Sekarang lihat, Quran surah 4 ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Highlight ini. Hai semua manusia, tingkatkanlah takwamu kepada Allah yang telah mencipta, merawatmu, peduli dengan engkau. Rabb itu yang peduli, yang merawat, memberikan semua kebutuhan dan kebaikan. Bawa ini ke kalimat perempuannya, wa zauj di situ. Tempatkan untuk perempuan. Hei semua perempuan yang telah aku cipta, keluarkan potensi takwamu, tingkatkan takwa dan kedekatanmu dengan aku, Rabbmu yang telah menciptakanmu dengan istimewa. Aku yang peduli kepadamu. Aku yang mencukupkan semua kebutuhanmu. Jadi pesan Allah ketika ibu menyadari semua keistimewaan ini, pesan pertama yang Allah berikan adalah aktifkan semua keistimewaan yang telah Allah berikan yang bersumber dari jiwa takwa. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kemudian wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa perhatikan, kalau ibu mampu mengoptimalkan itu, kemudian ibu hidup sampai berumah tangga pun berpasangan, akan terlahirlah anak-anak yang kuat, baik lelaki atau perempuan. Ini menunjukkan kesan bahwa seorang ibu yang hebat, yang mampu mendekati Allah dengan takwanya, itu ternyata akan menular kebaikan ketakwaan itu yang bermanfaat untuk anak-anaknya, mau laki-laki atau perempuan. Makanya saya sering katakan, jurusan terbaik untuk perempuan itu jadi perempuan yang solehah. Kalau istri solehah, ibu-ibu yang solehah, nenek yang solehah. Dan betapa banyak orang hebat, bahkan laki-laki, itu menjadi bintang di zamannya, yang melewati setiap era, itu karena peran ibunya. Saya mau rinci, Bu ya. Ibu pernah dengar kan Imam Asy-Syafi'i? Bu, dikenal sampai sekarang itu, ibu jangan kira cuma ayahnya. Yang berjuang maksimal itu, ayahnya kan meninggal, ibunya. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, 150 Hijrah. Ayahnya meninggal. Bu, ini saya sampaikan penting sekali. Yang gendong dari kecil itu ibunya.
Ibunya yang memulai ketakwaan kepada Allah, mendekati Allah, rajin sholatnya, lalu diwariskan pada anaknya. Beliau yang gendong Syafi'i kecil tawaf keliling Ka'bah, disimpan di halaqah para ulama, kemudian dibawa untuk menyatu dengan Arab Badui supaya tahu bahasa mereka yang bening, sehingga sama dengan bahasa Quraisy. Itu ibunya. Muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, lahir 164 Hijrah. Itu viral dalam kisah. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis, 1 juta hadis. Ibu tahu bagaimana kesalehan ibunya? Ibunda beliau saking dekatnya dengan Allah, dan kedekatan itu ditularkan kepada anaknya. Itu Imam Ahmad selalu dibangunkan menjelang subuh itu, sampai dalam musim dingin pun dimasakin air dulu, diwudukkan dengan air hangat. Walaupun dalam masa haidnya itu digendong, diantar ke masjid, ibunya nunggu di luar. Selesai dengan para ulama, balik lagi. Itu berkah ibunya. Ibu buka kitab Fathul Bari 16 jilid, buka jilid pertama di mukaddimah. Imam Al-Bukhari itu ibunya luar biasa. Beliau lahir, ayahnya meninggal dunia, usia sekitar 2 tahun menjelang 4 itu matanya divonis buta permanen. Tapi ibunya, dia punya mihrab, hamparan sajadahnya, dekatnya dengan Allah, doanya luar biasa. Anaknya diganti dari matanya yang tidak melihat itu dengan kecerdasan dalam jiwanya. Sekali dibacakan langsung ingat. Dan ibu mau bacakan berapa banyak pun bisa diulang dari awal, titik komanya sama. Al-Bukhari. Saya bacakan 10 hadis. Misal, jangan saya lah, ulama Irak ngundang Al-Bukhari, dibacakan 10 hadis diacak, Bu. Sanadnya diacak, orang-orangnya diacak, kemudian setiap orang itu menyampaikan 10 ulama, satu orang ulama nguji dengan 10 hadis, diacak semua dari orangnya sampai isinya. Begitu yang pertama mengatakan, coba hadis ini benar atau enggak, tolong urutkan. Kata Imam Al-Bukhari, selesaikan dulu 10-10-nya supaya langsung saya jawab. Begitu sudah 100, diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir, hadisnya disebutkan urutannya, ini salah, yang benar begini, yang ini salah tempat, yang benar di sini, yang ini di sini, sampai ujungnya Al-Bukhari. Itu ibunya. Tapi yang mau saya cerita, saat usia 4 menjelang 5 tahun, dibawa ke Kutab, tempat belajar awal waktu itu disebut dengan Kutab namanya, untuk ngaji Quran. Itu begitu mengaji ke depan, level-level beliau itu sudah tinggi-tinggi semua, sudah senior. Cuma beliau yang kecil, dituntun oleh asistennya, dari ibunya. Begitu sampai di tempat belajar, itu gurunya membacakan surat Qaf. Udah selesai, nanya iseng begini, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Itu cuma Al-Bukhari kecil yang angkat tangan mengatakan, hafidhu an dhahri qalbi, saya sudah hafal dalam diriku. Hafal dalam kepala, itu kalimat yang benar. Ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala itu belum hafal namanya, karena masih di luar. Nah, Al-Bukhari benar kalimatnya, saya hafal di dalam kepala saya. Gurunya penasaran, diminta ke depan. Ini kisah nyata. Ta'al ya bunai, anakku sayang, maju ke depan. Nah, ini guru-guru kalau ikut pengajian ini itu penting komunikasi dengan murid supaya merasa nyaman saat belajar. Begitu ke depan, ikra, baca. Bukan hanya hafalannya yang sempurna, tapi sifat hurufnya, tajwidnya, sampai ke makhrajnya itu persis sama dengan syekhnya. Maka didoakan, ditepuk pundaknya oleh syekhnya, atau kama kala terjadi seperti dulu. Apa yang terjadi? Kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Mulai sejak ini Ananda langsung belajar hadis. Karena syekhnya menyimpulkan Quran itu sudah dijamin oleh Allah mudah dihafal, hadis gak ada jaminan. Tapi anak ini adalah bintang, adalah berlian yang pasti kalau belajar hadis pun akan cepat dihafal. Maka dengan bangga pulang ke rumahnya, ini kisah nyata, bertemu dengan ibunya. Dia nggak lihat, dia katakan, ummi, tadi terjadi begini. Tadi saya belajar, kemudian saya diminta di tes hafalan, saya mengatakan begini, lalu guru saya mengatakan sekarang belajar hadis. Kata Al-Bukhari kecil, uridul hadis. Mi, saya pengen belajar hadis. Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran. Anakku sayang, Quran dulu ya. Nanti kalau Quran dah selesai, baru hadis. Kata Al-Bukhari, la uridul hadis. Enggak Mi, saya yakin dengan syekh. Saya pengen bersamaan belajar Quran. Lalu setelah itu beliau meraba jalan ke kamarnya, ibunya masuk ke mihrabnya tadi. Nanti di akhir saya tutup cara untuk mengaktifkan jiwa takwa bagi perempuan. Salah satunya itu, coba ibu siapkan mihrab. Yang di situ khusus ibu mencurhatkan diri dengan Allah. Masuk ke mihrabnya, dibentangkan sajadah. Di situ beliau sholat 2 rakaat, berdoa minta dalam sujud kepada Allah supaya Al-Bukhari diberikan kesembuhan dalam matanya.
Nah, saat ibunya ini berdoa, mengalir air mata, Yal Basir, Yalladzi ala kulli syai'in qadir, aiz basirat tabni. Ya Allah yang maha melihat, yang maha melampaui kuasamu atas segala hal, mohon kembalikan penglihatan anakku. Itu karena lelah tertidur. Al-Bukhari sedang mengulangi surat Qaf tadi. Sampailah di ayat 21 sampai 22. Begitu sampai di ayat itu dibacakan kalimat begini ayatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ayat ini sebetulnya berbicara tentang hukum akhirat yang semua orang tak melihat, dibuka oleh Allah pandangannya supaya melihat. Maka keberkahan ayat ini diturunkan pada Al-Bukhari ketika sampai pada kalimat laqad kunta fi ghaflatin an hadza. Dulu pandanganmu tertutup, gak bisa lihat. Fakashafna anka ghita'aka, maka mulai hari ini kami buka singkapan pandanganmu, fabasaruka al-yawma hadid, mulai detik ini kamu akan melihat lagi dengan tajam. Itu yang menurut medis butanya permanen. Seketika terbuka pandangannya, ibunya mimpi ketemu Nabi Ibrahim, disampaikan bahwa anakmu akan melihat lagi. Karena nama Al-Bukhari itu bukan nama asli. Aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Birdizbah bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari Al-Khurasani Al-Uzbekistani sekarang. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kalau ibu namakan nama orang-orang soleh, itu artinya tafaul, ingin mengikuti jejak kemuliaan mereka. Nah, di antara kemuliaannya Allah dekatkan sifatnya. Maka ketika ibu Imam Al-Bukhari berdoa, datang Nabi Ibrahim dalam tidurnya mengatakan, anakmu dapat kabar gembira dari Allah, akan melihat lagi. Anaknya mengulang Quran. Begitu tertidur, ini mengulang Quran sampai ke kalimat tadi, langsung dia kaget bangun, dia panggil ibunya. Ummi laqad ra'ait. Ibu saya melihat lagi, katanya. Ibunya kaget bangun, dipeluk anaknya, ditenangkan. Nih, lihat bahasa ibu, ditenangkan. Ya bunayya rabbama ra'aita biqalbik. Nah, mungkin engkau melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, enggak dengan mata saya. Ini ibu pakai baju ini, di sekitar kita ada benda ini. Maka sadar ibunya bahwa anaknya sedang mendapatkan kemuliaan dari Allah, dibuka kembali penglihatannya, keduanya berpelukan. Sejak itulah belajar hadis sampai menghimpun Sahih Al-Bukhari sekitar 16 tahun. Itu ibunya. Nah, maka ayat ini ingin mengatakan, duhai para ibu, aku telah ciptakan engkau istimewa, kata Allah. Ada hal-hal yang baik dalam dirimu, maka keluarkan, eksplor itu dengan jiwa takwamu, supaya terlahir keturunan-keturunan yang hebat. Kalau perempuan, dia afiat. Kalau laki-laki, dia kuat dalam kebaikan. Bagaimana caranya? Maka masuklah ke aspek-aspek peningkatan takwa. Nanti contohnya istri si Nabi tadi. Caranya yang ini. Yuk masuk Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Satu, mencari pasangan yang saleh, atau sekali lagi mencari pasangan yang saleh, atau memohonkan kepada Allah dari pasangan yang Allah titipkan menjadi saleh. Berusaha bersama menjadi saleh. Ini dimulai dalam fase kehidupan rumah tangga. Ibu kan tadi ingin samara kan? Ya kan? Di rumah tangga ingin sakinah, mawaddah dan coba lihat di ayat itu dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi. Ayat disebutkan 64 kali dalam Quran. Dan tidak ada satupun kata ayat di Quran kecuali menunjukkan kedekatan dengan Allah. Jadi bukan sekedar tanda. Di pernikahan itu sering disebutkan begini, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, gitu kan? Itu kurang lengkap. Tanda itu ada 3. Ada wasmah, ada alam, alamat, ada ayat. Ayat itu tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa isi Quran disebut ayat, karena setiap kali kita baca Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Jelas? Nah, di sini pernikahan dibuka dengan kata ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, itu azwaja itu nikah, tapi dibuka dengan ayat. Baru muncul di situ sakinah, mawaddah dan rahmat. Litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah rahmat. Samara itu pintunya ayat. Jadi kalau ibu ingin samara di rumah tangga, gampang. Buka pintunya dengan kunci ayat. Dekati Allah.
Yang punya sakinah siapa? Yang punya mawaddah? Yang punya rahmah? Ibu ingin ketiganya tapi jauh dari Allah, bagaimana bisa dapat? Ayat, dekati Allah. Siapa yang mendekati ayat ini, mendekati Allah ini dengan ayat itu? Satu, karena ini konteks kajiannya untuk perempuan, pertama dimulai dari ibu dulu. Bentuk diri menjadi salihah. Kalau ibu menginginkan suami saleh, bantu ibu dulu jadi salihah. Ya, ini kan di pengajian ibu-ibu. Di pengajian bapak-bapak saya balik kan. Karena kan berlaku bersamaan. Ya. Jadi bentuk dulu diri ibu nih, apa manfaatnya pasangan ketika melihat misalnya pasangannya belum terlihat lebih baik, jangan dihukumi. Jangan dihukumi. Bentuk dulu kepribadinya masing-masing untuk menjadi baik. Ibu bentuk dulu salihah. Ibu lihat suami belum semangat sholatnya, ibu dulu yang paling semangat. Nanti terus-terusan melihat ibu, nanti hatinya terketuk sendiri. Ibu nggak bilang pun dia diam-diam itu tepat waktu. Diam-diam. Bentuk dulu diri pribadi. Bagaimana caranya? Satu, dari sekian rumah ibu yang luas itu, siapkan satu bagian menjadi mihrab. Satu bagian aja. Ini konkret ya. Tidak harus satu ruangan. Kalau ibu punya satu ruangan, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau seperti saya, yang saat baru kembali dengan istri itu cuma nyewa petakan, saya tinggal di petakan. Dan tidak ada beda, saya sekarang tidur di karpet, di lantai, di kursi. Gak ada masalah. Kan dunia sementara, besok juga tidur di tanah kan. Tidak masalah. Apa yang besar dari dunia ini? Ya, kenapa harus begitu dibanggakan? Bukan aib, Bu. Ngontrak itu bukan aib. Ya, toh kita juga ngontrak di dunia. Besok-besok pulang. Gitu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, dengan gambaran dunia, ngobrol ini itu hanya menuntut Anda itu menjadi lebih lelah dalam kehidupan dan lupa bekal untuk dibawa pulang. Ya, saya turunkan yang bagian terakhirnya. Hamparan sejadah aja, Bu. Saya cuma 3 petak depan untuk terima tamu, yang tengah itu untuk kami, ya. Kemudian yang belakang untuk ibadah dengan dapur. Itu cuma sehamparan sejadah. Di situ saya berdoa, di situ saya doa, di situ saya jamaah, di situ sholat bersama. Makan nggak pernah di situ. Mihrab itu tempat khusus yang digunakan untuk bermunajat kepada Allah saja. Berkhalwat, ya khusus untuk Allah saja. Doa di situ, baca Quran di situ, curhatnya di situ, Bu. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 37. Untuk perempuan saya khususkan Maryam. Maryam itu disiapkan mihrab oleh orang tuanya. Apa rahasia mihrab itu? Satu, mempercepat kedekatan dengan Allah. Tapi tolong ya Bu ya, hanya untuk ibadah saja. Jadi selain urusan ibadah, keluar dari situ. Termasuk bikin status. Ceklik, maaf sedang di mihrab ya. Gak usah keluar. Itu hanya untuk ibadah dan curhat. Ibu punya masalah, curhat di situ. Sujud di situ. Ada anak misalnya sulit dengar ibu, curhatkan di situ. Itu nasabnya nanti ada ilmu sanadnya ke Nabi Yakub. Quran surah 12 ayat 86. Di Nabi Yakub itu kalau masalah ada di anaknya, ngeluhnya cuma sama Allah. Bahasanya tuh indah. Kalau bahasa bebasnya begini, ya Allah, Engkau yang percayakan kepadaku, Engkau yang titipkan kepadaku, aku telah berusaha seperti Engkau yang telah perintahkan kepadaku, aku yakin pasti ada kebaikan yang telah Engkau tetapkan untukku. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau ngadu cuma sama Allah. Jelas? Yuk, Quran surah ketiga ayat 37, saya bacakan cepat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ammataha nabatan hasanan wa kaffaraha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maryam disiapkan mihrab untuk khusus ibadahnya mendekati Allah. Ketika Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya, wajada 'indaha rizqa. Satu, rizkinya begitu mudah. Ibu-ibu, istri-istri, nenek, anak-anak yang mengkhususkan di rumah punya tempat khusus untuk berkhalwat, beribadah khusus mendekat kepada Allah. Yang pertama itu mendatangkan kemudahan rizki. Saya sering sampaikan Bu pada para suami, jangan diduga kalau Anda pulang ke rumah bawa harta yang banyak itu, sukses pekerjaan, proyek, hanya karena Anda saja, belum tentu. Anda mau sepintar-pintarnya Allah nggak berkehendak, nggak akan terjadi. Proyek ratusan miliar, suami pintar, apa dikirakan sukses? Belum tentu Bu, kalau Allah nggak berkehendak.
Siapa yang mengetuk pintu langit supaya Allah memudahkan proyeknya? Istri di rumah, ibu. Saya sering tegur anak-anak, Bu, walaupun sukses. Kami punya kelas dari pengusaha-pengusaha tuh, 400 orang hebat-hebat, macam-macam. Itu kalau sehari dia belum sapa ibunya, saya tegur tuh. Saya bilang, Anda nggak ngaji Quran. Allah tuh sampaikan, Quran surah 46 ayat 15. Jangan dikira kesuksesanmu itu setelah kamu hebat begini, itu karena ikhtiarmu. Engkau mungkin 30% saja, 70%-nya tuh ibumu yang tahajud malam-malam. Minta sama Allah supaya anaknya dimudahkan. Jangan seperti kami, ya Allah, yang tidurnya di tempat begini, sukseskan anak kami, ya Allah. Tuh bapak Anda tuh yang peluh keringatnya luar biasa, serabutan, mencangkul, dan sebagainya. Makanya kalau ibu pun sekarang merasa hebat sebagai seorang anak, sukses dengan bisnis, dengan macam-macam, hal pertama yang harus dilakukan itu apa? Bakti orang tua. Nanti materi selanjutnya itu, bakti orang tua. Dan itulah pembukanya. Jadi di posisi ibu sekarang sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu ataupun nenek, kalau bisa tuh punya tempat khusus walaupun sehamparan sejadah. Qalat ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Itu jawabannya. Ini semua dari Allah. Kalau tertambat cintanya pada Allah, yang keluar itu semua rahmat Allah. Dan nggak ada takutnya. Nggak takut tuh kalau suami cuma pulang 100.000 yang dibawa. Nggak takut, nggak khawatir. Yang penting Allah ridha. Saya itu, Bu, ada seorang role model. Harus sering kita belajar dari yang begini nih. Itu suaminya tuh, saya nggak sanggup juga mengatakan kalimat ini, tapi orang bilang itu serabutan, kuli bangunan. Isinya cuma bawa-bawa kayu di sawah buat masak. Tapi kalau Anda kunjungi ke rumahnya, itu semua kayaknya ada aja makanan, ikan, buah-buahan, dan kalimat yang keluar selalu begini, Alhamdulillah, Allah selalu memberikan berkah kebahagiaan pada kami. Abi itu kalau pulang bawa uang banyak sekali. Berapa? Saya bilang 500.000. Banyak sekali. Tahu nggak ibu siapa mereka? Keluarga Quran yang istrinya hafal Quran 30 juz, suaminya pun sudah 7 riwayat, dan mereka sedang berjalan-jalan di muka bumi. Yang orang lain anggap, wah ini orang biasa, cuma di sawah, cuma kuli bangunan. Ternyata mereka adalah sosok-sosok mulia yang sedang beraktivitas sementara di muka bumi. Jadi kalau Allah hadiahkan orang semacam itu dengan fasilitas biasa, ibu Allah kirimkan fasilitas yang banyak, bisnisnya sukses, nyaman, kajiannya banyak, macam-macam, belum mampu mendekatkan diri dengan Allah, dengan cara apa lagi Allah kirimkan fasilitas? Coba diukur itu poinnya. Nah, jadi untuk membangun ketakwaan itu sekali lagi, ibu harus ciptakan, bikin sendiri. Kalau nggak dibikin tuh nggak akan pernah jadi, Bu. Sudah, tinggalkan tuh pendapat-pendapat banyak orang sekarang bahwa oh perempuan harus setara, harus begini. Enggak, yang terhebat itu Anda jadi ibu yang baik, istri yang salehah, anak yang salehah. Mulai dekati Allah dulu. Itu dulu. Setelah itu silahkan mau jadi dosen kah, silahkan. Dokter perempuan silahkan. Yang mengandung perempuan, melahirkan perempuan, kok yang periksa laki-laki? Ya kan? Silahkan, tapi yang paling penting itu dekati Allah dulu. Dekati Allah. Ini poinnya. Nah, kalau sudah memulai dekat dengan Allah, nanti yang lain akan ikut, Bu. Saya datang ke Indonesia, dari Tripoli, terus dihadapkan pada satu keluarga. Unik nih, suami ngaji di A, istri ngaji di B, nggak pernah ketemu. Jadi kalau lihat wajah suami, wajah bid'ah terus tuh. Suami juga bingung. Akhirnya diputuskan, pas lihat saya ngasih ta'lim waktu itu, diundang ke rumah. Jadi guru-guru istrinya diundang semua, yang suami juga datang, dialog dengan saya. Karena mereka senang Quran hadis, yang saya keluarkan Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, ketemu. Akhirnya yang ini kita turunkan, yang ini kita naikkan, ketemu di satu titik. Alhamdulillah berkah. Apa yang terjadi? Keduanya kompak. Istri menyadari kekurangannya di sini, suami menyadari ini yang harus dilakukan. Ketemu satu titik, istrinya berusaha dulu merubah menjadi lebih baik, suaminya ikut. Sekarang istrinya pentahsin Quran, senang dengan Quran. Suaminya buka rumah Quran, menyebar hampir di seluruh Indonesia. Yang paling menarik, yang luar biasa, begitu begitu ibu dan suaminya, suami istrinya dekat dengan Allah, anaknya ikut semua ke bawahnya. Anak pertamanya senang Quran, keduanya senang Quran, terus. Dan nyebar, sahabatnya pun jadi ikut. Jadi ikut. Itulah keindahannya, Bu.
Jadi jangan vonis itu suami saya begini, kenapa nggak seperti ustadz ya? Itu yang Allah kirimkan, itu yang ibu rawat. Ibu dihisab dengan suami ibu, bukan suami orang. Catat itu. Bikin status. Anda dihisab dengan suami Anda, bukan suami orang. Makanya saya sering katakan, jangan terlalu banyak berharap kepada saya atau siapapun, sepanjang Allah sudah kirimkan pasangan hidup yang baik. Jelas ya? Jaga itu baik-baik. Nah, terakhir. Tadi baru menikah kan? Terus ada mihrab. Sekarang mengandung, mau melahirkan keturunan, turun ayat. Quran itu detail banget. Dari ibu dicipta, apa keistimewaannya, keindahannya apa, sebelum menikah bagaimana, saat menikah, saat sedang mengandung, hamil pun ada turun ayatnya. Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha, maka tatkala istri mulai mengandung, hamalat hamlan khafifa, kandungan yang ringan. Sampai kemudian ke kalimat falamma athqalat, ketika kandungan mulai berat, usia 7 bulan, 8 bulan menjelang persalinan. Lihat ujung hadis, ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kalau istri sudah menjadi salihah, suami ikut, nanti secara otomatis keturunannya akan dijaga oleh Allah. Refleks suami istri itu ketika bahkan dalam kandungan akan memperbanyak doa kepada Allah supaya yang lahir anak-anak yang saleh. Itu poinnya. Ya Allah, sekiranya Engkau menganugerahkan anak yang saleh kepada kami akan sangat bersyukur, dan itu menghilangkan semua rasa sakit yang sedang dirasakan oleh istriku. Jadi adabnya begini, kalau istri mengandung, itu suami berdoa. Bukan hanya istri yang berdoa, dua-duanya. Dan saling mensupport. Nah, itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali apa? Ibu bentuk dulu sebagai karakter salehahnya muncul dalam kehidupan dengan jiwa takwanya. Jadi kesimpulan cepatnya adalah inilah diantara karakter-karakter perempuan yang ditampilkan dalam Al-Quran. Dari mulai keindahannya, kenapa mesti berjilbab, dari mulai keadaan hatinya yang kadang perasa tapi lembut, ya, kemudian dari mulai perangai dalam kehidupannya, ditempatkan sebagai pribadi, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek, dan turunan-turunan lainnya. Kalau kita ingin melihat lebih jauh tentang praktek ini, bagaimana detil prakteknya? Kalau sholatnya seperti apa? Kan ada mihrab kan? Tapi belum tahu sholatnya kan? Seperti apa tuh? Dari mana ilmunya? Bagaimana membawa jiwa takwa saat masak? Bagaimana membawa jiwa takwa saat suami sedang bertugas di pekerjaannya? Tidak ada praktek paling sempurnanya kecuali pada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kenapa Nabi hampir semua aktivitas yang penting di dunia beliau melakukannya. Beliau pemimpin, beliau pernah berbisnis menggembala kambing, beliau pernah berjualan sampai juga merantau keluar. Ya, beliau juga pernah merawat orang-orang sekitaran. Semua aspek itu sehingga pendamping beliau mudah untuk diteladani.